Di belakang ini ada suara tangisan seorang perempuan yang sangat pilu sekali, yang boleh dikatakan seperti sedih sekali, namun satu sisi seperti mengerang kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diceritakan oleh kakek saya. Beliau ini dahulu adalah pernah bekerja di satu rumah sakit di daerah Jakarta, dan beliau ini adalah seorang supir ambulan. Masa tugas beliau ini di kisaran tahun 70-80-an, dan beliau ini menceritakan ke saya ketika saya masih sekolah di kisaran SMA di tahun 2000-an. Panggil saja nama saya ini Anto. Jadi saya mempunyai seorang kakek yang sudah almarhum. Dulu saya ingat bahwa beliau ini pernah bercerita, ya, sebagai seorang driver ambulan, beliau ini mempunyai banyak pengalaman, dari membawa jenazah yang biasa saja atau bahkan korban kecelakaan. Ya, tentunya di sini ada yang korban tabrak lari, ada yang tertabrak kereta, ya intinya macam-macam. Dan shift beliau juga kadang ini membawa kendaraan ambulan, ini bisa siang dan kadang-kadang juga kebagian jatah di malam hari. Dan ada satu pengalaman yang almarhum kakek saya alami adalah ketika membawa jenazah seorang perempuan yang dikabarkan bunuh diri dengan cara gantung diri. Beliau menceritakan pada waktu itu, jadi harinya lupa. Beliau ini dapat tugas seperti biasa, dan oleh atasan beliau ini, beliau disuruh atau ditugaskan untuk membawa satu jenazah seorang perempuan ke daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di tahun itu, kalau yang beliau ingat ini di tahun 85-an, beliau ini start dari rumah sakit ini kisaran sekitar pukul jam 12:30 atau jam 1 siang. Dan beliau ini mengendarai ambulan hanya seorang diri, jadi tanpa kenek. Dan ketika jenazah ini sudah siap kondisinya dan dibantu oleh petugas lain, dimasukkanlah ke ambulan yang kakek saya bawa. Awal-awal membawa jenazah ini biasa saja, tidak ada peristiwa-peristiwa yang aneh atau menakutkan. Mungkin ini karena almarhum kakek saya adalah sudah beberapa kali, bahkan puluhan kali mengantarkan jenazah ke berbagai daerah. Dan ketika memasuki waktu maghrib, beliau ini beristirahat sebagian istilahnya ya, untuk menunaikan sholat maghrib juga. Dan setelah selesai, kakek saya juga akhirnya langsung meneruskan kembali perjalanannya. Ya, perjalanan sepertinya lancar-lancar saja, tidak ada hambatan.
karena pada waktu itu apalagi jalanan memang sangat sepi, karena di tahun itu ya kendaraan belum begitu banyak ya. Lalu peristiwa aneh ini mulai terjadi ketika memasuki perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Beliau ini awalnya mencium aroma seperti kamper ya. Namun ya beliau anggap ini seperti biasa ya, karena memang mayat kan memang seperti apa ya, diberi aroma kapur barus. Tetap dengan fokus menjalankan ambulannya. Dan kemudian ini, karena ambulan model zaman dulu ini kan ada pemisah ya, tidak seperti sekarang yang istilahnya sebagian, tapi ini ada full pemisah. Jadi antara supir, driver dan untuk jenazah yang di belakang ini ada pemisah. Hanya ada lubang kecil yang ini hanya untuk melihat ke belakang. Dan di sini pemisah ini kan memang terbuat juga dari plat ya. Ini ada gedoran, dor. Kakek saya kaget dan apa ya istilahnya, ini suara dari mana itu, sedangkan beliau ini hanya seorang diri kan. Nah, beliau mencoba mengacuhkan, dan tidak lama kemudian ini ada suara gedoran lagi dari belakang, dor. Nah, suaranya ini makin kencang. Lalu karena memang penasaran, ini kakek saya ini meminggirkan kendaraannya dan melihat ke belakang. Mungkin pintu ambulannya yang di belakang ini terbuka atau bagaimana, sehingga membuat suara seperti gedoran. Dan ketika turun pun dan diperiksa, ini pintu ambulan yang dari belakang ini kondisinya tertutup rapat, bahkan terkunci. Dan tidak lama kemudian kakek saya pun melanjutkan perjalanannya. Selang kemudian sekitar 30 menit, ini bunyi gedoran ini terdengar kembali dan makin keras. Dan bukan hanya itu saja, ini di belakang ini ada suara tangisan seorang perempuan yang sangat pilu sekali, yang boleh dikatakan seperti sedih sekali, namun satu sisi seperti mengerang kesakitan. Mengalami kondisi seperti ini, kakek saya sempat ada rasa deg-degan, karena baru mengalami hal yang seperti ini yang sangat nyata. Karena dia merasa apa ini asli atau halusinasi saja. Dan kakek saya pun mencoba mengacuhkan saja. Namun suara tangisan seorang perempuan ini semakin keras terdengar, dan sepertinya berada di samping kakek saya. Semakin jelas sekali suaranya, suara tangisan seorang perempuan yang sangat pilu. Tentunya bulu kuduk ini semakin meremang, bahkan nyaris-nyaris saja ini kakek saya hampir boleh dikatakan sedikit oleng kendaraannya ini, karena sedikit-sedikit melihat ke kiri, karena ya dengan tidak langsung ini kan terganggu. Dan sambil membawa ambulan tersebut, kakek saya ini tetap
berzikir dalam hati. Bahkan juga di dalam hati ini bilang bahwa saya ini hanya bertugas mengantarkan jenazah perempuan ini yang malang. Tolong jangan ganggu pekerjaan saya. Ya kira-kira itu yang dikatakan oleh kakek saya dalam hati sambil terus berzikir. Namun ya suara itu katanya tidak serta-merta langsung hilang. Ada beberapa jeda yang boleh dikatakan ini memerlukan proses. Dan lambat laun suara ini seperti terbawa angin ya. Ini seperti melayang, seperti hilang dengan sangat perlahan-lahan. Hanya sedikit terdengar isaknya saja. Sampai pada satu waktu yang hilang, benar-benar hilang, dengan keringat yang sebesar-besar jagung yang memang menetes di kening, dan bahkan badannya ini kakek saya masih sambil terus berzikir. Dan apalagi ketika kondisi kejadian tadi ini benar-benar melewati sebuah perkebunan, apa ya, boleh dikatakan ini memang rumah sangat jarang sekali, lengang sekali. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisinya pada saat itu. Dan alhamdulillah ini kisaran mungkin ya jam 9 atau jam 10 pagi. Akhirnya sampailah ke rumah duka dan diserahkanlah ke sahibul duka jenazah seorang perempuan ini. Dan kemudian juga dengan sedikit berbasa-basi akhirnya pamit. Dan namun ini tidak langsung pulang ke Jakarta, dan beliau ini memang apa ya istilahnya mencari seperti tempat itu seperti masjid atau apa ya, yang beliau ini memang istilahnya untuk menumpang ke kamar kecilnya sambil membersihkan diri. Dan kurang lebih kisaran setelah ba'da zuhur, dan ketika itu memang sudah dalam kondisi makan siang, kakek saya pun akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Dan alhamdulillahnya ketika proses ini perjalanan dari tempat duka ke arah Jakarta ini tidak mengalami kondisi hal yang aneh-aneh atau bahkan menakutkan. Dan ketika tengah malam, mungkin hampir menjelang subuh ya, akhirnya alhamdulillah sampailah ke rumah sakit tempat beliau ini berdinas. Ya mungkin itu salah satu pengalaman mistis yang dialami oleh almarhum kakek saya, Bang Pra. Entah makna apa, entah dibalik kejadian itu, ya ini kakek saya pun tidak mau menjabarkan karena memang ini bagian dari peristiwa yang sudah terjadi. Namun kalau kata kakek saya memang ya banyak pelajaran yang bisa beliau petik. Ya, salah satunya mungkin bahwa kita sebagai manusia, apapun permasalahannya, seberat apapun persoalannya, ini akan ada selalu jalan keluar. Jadi tidak boleh kita berputus asa, apalagi sebagai umat beragama. Ini bisa berlaku bagi semua orang, bahwa yaitu tadi, kita tetap terus optimis di dalam kehidupan yang memang tidak mudah ini. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh
almarhum kakek saya. Mungkin itu Bang Pra yang saya ingat ketika almarhum kakek saya menceritakannya kepada saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.